Halo teman-teman, saya Telio, berjumpa lagi ya. Kita masuk pada materi remote invocation ya pada pertemuan ke-6. Kita akan melanjutkan materi di remote invocation ya setelah dari remote procedure call ya. Kita akan melanjutkan di remote method invocation. Jadi apa sebenarnya perbedaan remote method dan remote procedure call ya? Ya, persamaan antara RMI dan RPC ya, mereka tuh sama-sama mendukung programming dengan antarmuka ya, dengan antarmuka. Kemudian ya, persamaannya adalah dia itu konstruksinya itu ada di request reply protocol ya. Apa namanya? Konstruksinya tetap ada di request reply dan menawarkan juga beberapa semantik ya, semantik call yang ada di RPC ya. Kalau di RPC kan ada 3 semantik ya, dan RMI juga punya semantik ya. Kemudian RMI dan RPC itu memiliki transparansi, level transparansi yang sama. Nah, kemudian apa yang membedakan dong kalau gitu ya? Kalau sama, mengapa harus namanya berbeda? Nah, perbedaannya kalau RMI itu lebih ke object oriented ya, lebih ke object oriented programming ya. Uh, Object oriented programming di dalam distributed system ya, itu RMI ya. Dalam objek-objek di dalam RMI juga itu memiliki referensi ya, yang memiliki referensi-referensi yang unik-unik. Jadi objeknya itu bisa berbeda-beda ya. Itu yang membedakan method dan prosedur call. Ya namanya kalau kita bisa lihat dalam level pemrograman ya teman-teman, method dan prosedur itu pasti berbeda-beda ya. Objek oriented dan apa namanya prosedur oriented ya atau function itu pasti berbeda. Kemudian mari kita lihat di desain isunya dari RMI ya. Jadi ada beberapa desain isu yang ada di RMI. Yang pertama itu objek modelnya ya, ada referensi objeknya, antarmuka objeknya, aksi-aksi yang dilakukan objeknya ya, batasan-batasan dari objeknya, dan kemudian ada juga garbage collection. Kalau objek-objeknya nggak digunain mau diapakan? Itu garbage collection. Dalam distributed objek, objek-objek yang didistribusikan ya, itu eh, ada nggak interaksi antar objek-objek tersebut ya. Jadi antar objek-objek yang telah didistribusikan tuh ada nggak interaksinya, itu perlu dilihat dalam RMI ya. Kemudian bagaimana model itu didistribusikan, itu juga isu-isu yang dalam RMI ya. Bagaimana diterima, bagaimana objek tersebut diterima oleh orang lain, bagaimana perlakuan objek tersebut di komputer orang lain. Nah itu isu-isu yang ada di RMI. Kemudian aksi-aksinya ya, aksi-aksi dalam mendistribusikan objek ya, itu juga menjadi isu-isu. Nah, kalau kita bisa lihat ya, ini hampir mirip-mirip dengan RPC ya. Bagaimana objek-objek itu diakses? Bagaimana objek-objek dalam RMI itu diakses? Kalau remote dan lokal metodenya itu dipanggil ya, jadi ya pemanggilannya hanya di level lokal ya. Misalkan A ya, A ini sebuah objek gitu ya. Dia menginvoke remote-nya kepada B. Jadi ya antar kotak ini berbeda apa ya? Berbeda objek lah istilahnya ya. Dan bisa ya antar objek itu langsung menginvoke antar objek itu bisa ya. Jadi ini berbeda objek. Kemudian ada remote objek dan antar mukanya ya. Jadi setiap objek ya, misalkan ini adalah objek A, dia itu memiliki antar muka remote-nya. Dia memiliki antar muka sampai banyak gitu ya. Dia memiliki remote interface-nya gitu ya. Dia memiliki remote interface untuk invocation ya, remote invocation between objek atau di dalam objeknya sendiri. Ya, mereka memiliki interface. Ya, memiliki antar muka yang digunakan untuk mengakses objek tersebut. Nah, kemudian ada juga namanya instantiation ya, instantiation of remote object. Jadi ada satu objek yang bisa diakses rame-rame, ya bisa diakses rame-rame, ya atau istilahnya sharing object itu bisa digunakan dalam RMI.
Kemudian bagaimana implementasi dari RMI ya? Eh, Komunikasi modulnya ya, tipe-tipe pesannya, request ID dan remote reference-nya ya dari objek yang dipanggil itu masuk dalam komunikasi modulnya. Kemudian ada reference modul ya. Reference modul ini bertanggung jawab untuk mentranslate, menerjemahkan antara local mode dengan objek reference-nya ya. Kemudian ada servant, ya namanya servant, pasti itu adalah instant class yang digunakan untuk menyediakan antar muka gitu ya, antar muka komunikasi objek. Kemudian ada RMI software, ada proxy, dispatcher sama skeleton. Kemudian ada dynamic invocation dan server client program. Teman-teman bisa melihat server client programnya di Java Sun. Nah, ini implementasinya. Bagaimana implementasi RMI ya? Jadi di dalam tubuh klien dia memiliki objek A dan proxy untuk kepada B gitu ya. Ke proxy kepada B ya. Dia melalui communication module si klien ini akan mengakses gitu ya objek yang ada di B gitu ya. Nanti remote objek B ini bisa diakses oleh objek ya. Jadi instead of prosedur ya, dia itu mengakses method di dalam remote object ya. Kalau RPC prosedur, kalau dalam RMI dia mengakses objek-objek. Nah, itu adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini mengenai RMI ya. Silahkan setelah ini teman-teman mengerjakan kuis ya. Mengerjakan kuis kemudian mengerjakan tugasnya yaitu implementasi kode yang disediakan di laman LMS. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa.